Udah bisa, Pak. Kasih. Mulailah, Pak. Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memaparkan hasil dari tugas rekayasa ide saya yang berjudul Upaya Guru BK dalam mengatasi kesulitan yang dialami oleh siswa pindahan ke lingkungan sekolah baru di era COVID-19. Nah, langsung saja, istilah bimbingan konseling merupakan terjemahan dari kata guidance. Secara etimologi, bimbingan berasal dari kata guide, yaitu artinya mengarahkan, menunjukkan, mengatur, menyetir. Bimbingan adalah satu proses membantu individu melalui usaha sendiri untuk menemukan hal, mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaatan sosial. Jadi kita langsungkan saja kepada overview kasus. Nah, pada tahun 2020 awal, atau tepatnya pada bulan Maret 2020, Indonesia ini terjangkit virus yang berasal dari Wuhan, yaitu yang disebut dengan COVID-19. Nah, virus ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, namun juga hampir menyebar ke seluruh dunia. Jadi, seperti masalah yang dialami oleh siswa yang merupakan siswa pindahan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Nah, masalah yang kita hadapi, yang saya akan bahas ini adalah seorang siswa yang pindah dari Pulau Jawa ke Sumatera, yaitu tepatnya di Palembang. Yaitu pindahnya itu sebulan sebelum dari COVID-19 itu, yaitu tepatnya pada bulan Februari tahun 2020. Siswa ini mengalami masalah akibat ia baru saja kurang lebih sebulan di sekolah yang baru. Ia belum sempat menyesuaikan mengenai budaya di sini, mengenai bahasa di sini, dan juga logat orang-orang di sini. Akan tetapi kita sudah menghadapi yang namanya pembelajaran daring. Nah, maka dari itu menyebabkan dia menjadi orang yang sedikit mempunyai teman dan juga mengalami keterhambatan dalam proses belajar mengajarnya dikarenakan kurangnya teman, dan juga ketika berinteraksi temannya suka menggunakan bahasa Palembang yang ia sendiri agak kurang mengerti dalam bahasa tersebut. Lanjut kita ke pengertian bimbingan konseling lintas budaya. Nah, jadi menurut Dedi Supriyadi, mengajukan alternatif untuk keefektifan konseling. Setelah melakukan definisi konseling lintas budaya, bagi Dedi, konseling lintas budaya melibatkan konselor dan konseli berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan karena itu proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Nah, agar berjalan efektif, maka dari itu guru bimbingan dan konseling harus memahami bias-bias dari budaya ini agar proses konseling itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, kita lanjut ke dalam pendekatan konseling lintas budaya. Nah, sedikitnya ada 3 pendekatan dalam konseling lintas budaya. Nah, kita hanya akan menggunakan pendekatan etnik. Nah, dalam hal ini memang menawarkan sesuatu yang lebih objektif, karena tingkah laku kebudayaan memang sebaiknya dikaji dan dikategorikan menurut pandangan orang yang dikaji itu sendiri, berupa definisi yang diberikan oleh masyarakat yang mengalami peristiwa itu sendiri. Nah, jadi bahwa pengonsepan itu perlu dilakukan dan ditemukan dengan cara menganalisis
proses kognitif masyarakat yang dikaji dan bukan dipaksakan secara ekstensif menurut pandangan peneliti. Jadi tepat sekali menggunakan teknik ini di dalam kasus yang akan dibahas pada tugas rekayasa ini. Nah, jadi dengan konsep atau landasan teori, maka melakukan proses hubungan konseling dengan klien, maka pendekatan yang akan saya lakukan adalah memahami klien seutuhnya. Memahami klien berarti yang harus saya lakukan adalah bisa atau dapat memahami budaya secara spesifik yang mempengaruhi klien, memahami keunikan klien, dan memahami manusia secara umum atau universal sifatnya. Nah, kita masuk ke dalam peran konselor dalam membantu mengatasi masalah konseling di bagian D. Oke. Nah, jadi peran konselor membantu mengatasi masalah konseling. Seorang konselor memahami bahwa yang menjadi konseling tidak sama dengan lainnya. Di lain sisi, konselor juga mempunyai budaya sendiri yang dimiliki secara tidak sengaja akan memengaruhi proses konseling. Memahami klien itu saja merupakan langkah pertama yang penting dalam bekerja dengan klien dan memungkinkan kita untuk melihat klien dari perspektif yang mungkin tidak kita miliki sebelumnya. Namun setelah memahami klien, sangat penting bahwa kita memiliki beberapa cara untuk menerapkan pemahaman ini. Konselor yang efektif perlu menjadi orang yang kompeten secara budaya jika ia akan terhubung dengan kliennya. Selama proses ini, kita konseling berwawasan lintas budaya, berlangsung dengan konselor masing-masing akan menjadikan budaya dimiliki sebagai investasi awal untuk pemecahan masalah ini. Nah, selanjutnya, konselor dan klien akan membesarkan investasi itu melalui perolehan pengalaman dan proses kelompok pengamatan dari masing-masing dengan saling tukar kesadaran budaya yang semuanya bertujuan untuk pemecahan masalah dan pengembangan potensi konseling. Nah, selanjutnya ada di bagian kesimpulan ya. Nah, jadi kesimpulannya ialah konseling lintas budaya ini melibatkan konselor dan konseli itu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Karena itu proses konseling sangat rawan terjadinya bias-bias budaya. Maka dari itu pihak konselor harus sangat-sangat memperhatikan budaya-budaya yang ada pada diri konseli tersebut agar kegiatan tersebut dapat berjalan efektif. Nah, masalah yang dialami oleh siswa yang merupakan siswa pindahan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera itu dikarenakan orang tuanya itu kan pindahan tempat tugasnya. Nah, jadi anak ini memiliki kesulitan dalam berinteraksi dan juga bergaul dengan teman-temannya, serta memiliki masalah dalam proses belajarnya akibat bahasa yang kurang ia mengerti. Maka dari itu menghambat segala proses pembelajarannya, apalagi sekarang di era pandemi yang jadi makin sulit karena semua pembelajaran itu sifatnya daring. Nah, dari kasus ini pendekatan yang kita gunakan adalah kedekatan untuk memahami klien seutuhnya, yang berarti harus dilakukan memahami budaya secara spesifik dan juga memahami apa-apa saja yang dibutuhkan oleh klien. Itu saja pemaparan dari saya. Apakah ada tanggapan dari teman-teman sekalian?
Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapannya? Atau ada mungkin teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada, mungkin kita akhiri saja. Saya berterima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.